Prosesi yang kemudian akan dilakukan adalah di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022, yaitu Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Jadi bukan hanya tahun lalu ketika mereka sudah purna tugas, hari ini juga tugas kembali. Betul sekali Ade. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih, yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, kita saksikan derap langkah yang sangat tegap, optimis, dan juga penuh kepastian begitu ya Valerina dan hadirin. Kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan saat ini mereka turun dari ruang kemerdekaan. Seperti yang kami informasikan tadi hadirin yang kami hormati, meskipun telah purna tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 tetap dengan sepenuh hati membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesinambungan atau kontinuitas dari satu masa ke masa yang lain dalam pembangunan Indonesia itu sangat-sangat penting begitu ya Valerina ya? Ya betul sekali Ade, dan kita saksikan saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 keluar dari cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya, ini adalah prosesi di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta, dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Betul sekali Ade, dan tentunya selain Abang None Jakarta, nantinya pasukan kirap budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kirap budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Ya, kita saksikan cuaca sungguh cerah, mengiringi cerahnya hati dari para Purna Paskibraka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa, dan bisa kita saksikan peserta kirap budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Nanti kereta Ki Jagarasa dan juga elemen-elemen masyarakat yang ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Valerina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade, dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional, banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam. Ada bunga-bunga nasional dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Ade. Peserta kirap budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band
Gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta Ki Jagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya, ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel, di mana ini adalah gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali. Dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Komandan pasukan berkuda. Saat ini kirap duplikat bendera Sang Merah Putih tengah berlangsung, sudah dibawa dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka Jakarta. Duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi saat ini sedang dibawa oleh dua orang purna paskibraka Duta Pancasila tahun 2022, yakni Gania Taufika Salma Wibowo dan juga Ayumi Putri Sasaki. Ini adalah para peserta kirap, diawali dari drum band yang mewakili gabungan TNI Polri. Kemudian tadi kita saksikan bersama duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh kereta kencana Ki Jagarasa. Ada 7 ekor kuda di bagian depan dan juga 8
ekor kuda di belakang yang mengiringi bendera negara Sang Merah Putih yang nanti akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda kirap bendera Sang Merah Putih disambut juga oleh warga sekitar yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kirap ini benar-benar menggambarkan budaya Indonesia. Benar-benar ini menjadi momen yang terjadi satu kali selama 1 tahun. Kirap bendera Sang Merah Putih yang akan berlangsung dari kawasan Monas hingga Istana Merdeka Jakarta. Tadi di Istana pun juga kita saksikan bersama, para tamu undangan juga sudah siap-siap untuk menyambut. Ini adalah 2 orang Purna Paskibraka Duta Pancasila yang membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi tadi diawali diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden. Nah, memang bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ini dibawa oleh kereta kencana Ki Jagarasa yang sudah beberapa kali dilibatkan dalam kirap bendera Sang Merah Putih, dan tentunya kenapa dilibatkan memiliki makna filosofis yang luar biasa. Pembawa bendera Sang Merah Putih dari kawasan Monas dan juga teks proklamasi adalah 2 Purna Paskibraka tahun 2022 yang menjadi Duta Pancasila. Keduanya adalah Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi. Nah, ini adalah pasukan drum band gabungan TNI dan juga Polri. Tepat di belakangnya ada 7 ekor kuda yang mengiringi dan membawa bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Kemudian di belakang juga mengawal 8 ekor kuda. Ini menjadi simbol 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tidak hanya pasukan drum band, kemudian juga pasukan berkuda yang mengawal bendera negara Sang Merah Putih. Ada juga berbagai elemen masyarakat yang turut ikut dalam kirap dan mengawal bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi hingga ke Istana Merdeka Jakarta. Di antaranya nanti akan ada kita saksikan barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan dan organisasi komunitas perempuan. Kemudian ada juga pelajar, ada Pas Pampres yang berpakaian adat Nusantara. Untuk tahun ini rutenya sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu. Rute kali ini lebih panjang untuk memberikan kesempatan warga. Kita bisa menyaksikan warga sudah memenuhi di sebelah kanan dan kiri peserta kirap untuk menyaksikan bagaimana kirap ini berlangsung dibawa oleh ratusan peserta kirap yang nanti akan membawa bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi dan akan diserahkan ke Istana Merdeka Jakarta dan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga kirap bendera negara Sang Merah Putih ini diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara, diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Ada berbagai elemen masyarakat yang ikut dalam kirap bendera negara Sang Merah Putih. Menjadi peserta kirap, mulai dari drum band gabungan TNI Polri, Pas Pampres, kemudian perwakilan dari provinsi, pelajar. Ini menggambarkan keberagaman peserta kirap budaya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat serta budaya, tetapi tetap satu Indonesia. Untuk Indonesia maju, Valerina. Betul sekali, semangat yang kita harapkan tak pernah padam pastinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat
Ini saat ini kita bisa melihat di pasukan adalah para perempuan berkebaya. Ya, yang merupakan gabungan dari kelompok perempuan yang ada di Indonesia, dan ini sepertinya juga menggambarkan bagaimana kita di Indonesia juga mengakui adanya gender equality, ya, kesetaraan gender. Betul. Dan untuk itu mereka juga dilibatkan ke dalam kirab budaya pada hari ini. Ya, dan di ujung dari iring-iringan kirab budaya adalah siswa SMA yang tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Ini adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para perempuan berkebaya ini ikut arak-arakan, ikut iring-iringan, berkeringat di bawah terik panas matahari. Mereka tetap semangat, tetap tersenyum, tetap anggun. Dan ini tentunya bukan kali ini ya, karena memang sudah mengikuti berbagai latihan sebelumnya. Dan juga latihannya tentu juga melelahkan begitu. Tetap semangat mereka ya. Tetap semangat. Dan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kebaya tidak hanya bisa digunakan pada momen-momen acara tradisional. Ya. Ternyata juga bisa kita gunakan sehari-hari dan juga untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Karena kita bisa lihat tadi ibu-ibu berkebaya tidak hanya misalnya menggunakan selop sebagai alas kaki, tapi juga menggunakan sepatu olahraga. Jadi ternyata kita bisa lihat dengan semakin berkembangnya bangsa kita, maka kebudayaannya pun juga semakin berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya, dari monitor audio kita juga sudah mendengar dengan jelas suara atau musik dari drum band gabungan Taruna TNI Polri yang tentunya suaranya juga sudah sayup-sayup terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Iya, membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kirab budaya tiba benar-benar di Istana Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirab budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya, yaitu terdiri dari 7 ekor kuda dengan 1 ekor di depan sebagai komandan pasukan berkuda dan 6 ekor sebagai pengawal kanan dan kiri kereta. Betul sekali. Saya ingin sedikit menceritakan komposisi dari drum band gabungan Taruna TNI Polri ya, Valerina dan juga hadirin sekalian, pemirsa yang menyaksikan tayangannya. Yang pertama adalah penata rama 1 Genderang Suling Canka Lokananta Akademi Militer, yakni Serma Datar 1 Made Indra K. PJS Tambur Mayor 1 Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, yakni Serma Datar Narendra Fitra Braja Musti. Ya, selanjutnya ada penata rama drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara Serma Datar Carlos Michael Hamonangan Napitupulu. Lalu, Stick Master Tim Drum Band Korps Cendrawasih Akademi Kepolisian Brigta Rafli Putra Tama. Dan kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempatnya bertugas, yaitu Macan dari Akademi Militer, Hiu dan Warus dari Akademi Angkatan Laut, Elang dari Akademi Angkatan Udara. Jadi kostum-kostum yang digunakan para pasukan drum band ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memang memiliki makna, mewakili atau menunjukkan dari matra mana mereka bertugas, begitu Valerina ya. Dan perlu kita juga apresiasi karena meskipun mereka menggunakan kostum tadi yang menurut kita sebenarnya mungkin cukup berat untuk digunakan, tapi ternyata bisa mereka gunakan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan semangat. Ya, dengan semangat tentunya, dan kita sangat apresiasi kepada semua anggota pasukan kirab budaya pada hari ini. Ya, saya sempat berbincang dengan salah satu pasukan drum band yang menggunakan kepala hiu. Ternyata untuk menggunakan kepala hiu itu yang berat itu belajarnya sampai 3 bulan lebih loh, Valerina. Waduh. Ini tidak mudah. Jadi ketika mereka menggunakan kepala hiu yang berat itu, mereka sambil harus tetap fokus agar jalannya tetap seirama dengan ritme musik dan juga tetap menjaga ritme musik supaya tetap stabil. Ini upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu.
Ya, saat ini kirap bendera Sang Merah Putih sudah berjalan dari kawasan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Ini melewati rute Jalan Medan Merdeka dan bisa disaksikan secara langsung oleh warga. Bagaimana kirap ini juga diikuti berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari TNI Polri dan juga pelajar. Suara sama visual, Kak. Ya, saat ini kirap bendera Sang Merah Putih disuguhi dibuka oleh penampilan drum band dari gabungan TNI Polri yang mengiringi perjalanan kereta kencana Ki Jagaraksa menuju Istana Merdeka. Seneng banget nih kalian. Ya, sini aja, ya. Ya, Bang. Iya, Mas, Bang. Saya masih nurutin. Ya, ya, Bang.
Ya, pasukan ataupun juga peserta kirap bendera sang merah putih yang diawali oleh drum band gabungan TNI dan juga Polri sudah memulai masuk ke dalam gerbang Istana Merdeka dan disambut oleh seluruh tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka. Dan sesaat lagi juga kita akan menyaksikan kereta kencana Ki Jagarasa yang membawa duplikat bendera negara sang merah putih dan juga teks proklamasi akan tiba di Istana Merdeka Jakarta dan akan menyerahkan bendera sang merah putih untuk nantinya dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dari seluruh Nusantara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kafkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda hadirin sekalian, di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara. Diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirap budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana Ki Jagarasa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi.
Ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada Ajudan Wakil Presiden. Di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, SHSIK MSI, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998 ke mimbar kehormatan. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, berikutnya adalah teks proklamasi yang dibawa Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto ST Emhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999, yang dibawa ke mimbar kehormatan. Seperti telah kita saksikan bersama-sama hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 kembali menaiki kereta kencana Ki Jagarasa. Saat ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih sudah diletakkan di mimbar kehormatan. Tadi diserahkan kepada Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro yang merupakan ajudan wakil presiden dan juga teks proklamasi yang dibawa oleh Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto juga ke mimbar kehormatan. Tugas peserta kirap bendera negara Sang Merah Putih tampaknya juga sudah akan selesai mengiringi bendera negara dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Kita saksikan pasukan drum band tengah bersiap-siap untuk menuju keluar dari kawasan Istana Merdeka Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kirap budaya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di depan adalah pasukan drum band merupakan gabungan dari TNI dan Polri, lalu diikuti oleh pasukan Pas Pampres dengan pakaian tradisional, dan tentunya yang menjadi pasukan inti adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa.
Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, telah kita ikuti bersama kirap budaya yang menyerahkan atau mengantarkan teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, baru saja kereta kencana Ki Jagarasa melewati mimbar kehormatan dan saat ini adalah pasukan dari masing-masing atau perwakilan dari kerajaan-kerajaan dari seluruh Nusantara. Ini tentunya adalah momen yang terus mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda Indonesia, tentang kekayaan budaya, warisan bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam menuju Indonesia maju. Betul Ade, tentunya ini juga menggambarkan sekali lagi semangat dan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk iring-iringan kirap budaya dan tentunya perempuan berkebaya yang dengan anggunnya saat ini melewati mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Mungkin bisa sambil melambaikan tangan, ibu-ibu perempuan berkebaya Indonesia, terima kasih telah berpartisipasi dan menyemangati masyarakat Indonesia untuk tetap cinta budaya Indonesia.